Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita, ya kita boleh ada sebagaimana kita ada. Ini semua karena berkat dan kemurahan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh berkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, ini karena berkat kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari kitab 1 Tawarik pasal yang ke-24. Ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-31. Yaitu tentang para imam dibagi dalam rombongan. Saya akan membacakan di ayatnya yang ke-19. Itulah jabatan mereka dalam menyelenggarakan ibadah setelah mereka masuk rumah Tuhan, sesuai dengan peraturan yang diberikan kepada mereka dengan perantaraan Harun, bapa leluhur mereka, seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Tuhan Allah Israel. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, berbicara tentang pelayanan ya. Kadang pelayanan itu unik gitu ya. Ada orang pengen melayani begitu ya, tetapi tidak bisa melayani. Ada orang bisa melayani tapi tidak punya kerinduan gitu ya. Tapi ada yang dua-duanya pengen melayani begitu ya, dan punya kemauan untuk melayani ya, dan juga diperlengkapi. Tetapi ada juga yang sebaliknya. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang pelayanan, sebenarnya bagaimana ya gitu ya kira-kira. Nah, kalau kita berbicara tentang pelayanan Bapak Ibu Saudara ya, kalau kita melihat di dalam bagian ini misalnya ya, kita tahu sekali bahwa Allah itu memanggil orang di dalam pelayanan itu tidak sembarangan. Artinya kalau kita gitu ya dipercayakan untuk melayani, kita dipercayakan untuk mengerjakan pelayanan, artinya Tuhan melihat ada sesuatu di dalam diri kita. Nah, sebagai orang-orang yang dipilih, sebagai orang-orang yang dipercayai, penting sekali kita memiliki sikap. Sikap dalam pengertian apa? Sikap bagaimana kita meresponi panggilan pelayanan itu. Ya. Ada orang yang memang menerima si pelayanan itu begitu ya. Tetapi dalam kehidupannya sering kali dia itu mengeluh ya, selalu mengeluh tentang apa yang dipercayakan dalam pelayanan. Kenapa sih harus saya? Kan orang lain juga bisa, kenapa harus saya? Ada yang seperti itu. Tetapi ada juga orang yang melayani menyadari dia orang yang dipilih oleh Tuhan, dia melayani dengan sukacita. Nah, hal-hal yang demikian itu yang tentunya pelayanannya akan menjadi berkat begitu ya. Dalam satu buku yang saya baca ya, ada istilahnya keracunan rohani. Kenapa orang bisa keracunan rohani? Yaitu ketika misalnya gitu ya, di dalam pelayanan dia melayani tetapi tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Hati-hati ya. Jangan karena kesibukan pelayanan membuat kita jadi lupa karena yang kita layani ini Tuhan gitu ya. Tapi kita tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Hati-hati ya. Karena sebenarnya pelayanan itu ya salah satu sarana untuk kita bisa lebih dekat dengan Tuhan dan kita mengerti hatinya Tuhan. Jadi hati-hati dengan keracunan rohani. Yang kedua, selain orang yang melayani, kadang orang-orang yang melayani ini jadi kehilangan sukacita. Ya, padahal dia membawa berita sukacita, tapi dia bisa kehilangan sukacita. Itu racun yang kedua. Racun yang ketiga, orang yang melayani tetapi dia tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Begitu. Ini juga bisa menjadi racun rohani. Jadi fokusnya itu tidak pada apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi lebih kepada menurut dia ini lebih penting. Jadi seolah-olah dia lebih tahu dari yang Tuhan tahu. Nah, hati-hati Bapak Ibu Saudara, kalau kita melayani ada hal-hal demikian di dalam diri kita. Nah, kalau kita memperhatikan misalnya ya dalam bagian ini, bagaimana mereka yang melayani? Mereka dengan kesadaran bahwa mereka dipilih oleh Tuhan.
dan mereka mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, kalau kita melihat ya pekerjaan-pekerjaan para pelayan yang disampaikan dari keturunan ke keturunan begitu ya, mereka dipanggil sesuai dengan jabatan mereka dan mereka mengerjakan itu. Dan itulah hidup yang memang Tuhan pakai untuk melayani. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini ya Tuhan panggil kita, Tuhan percayakan kita untuk melayani, mari kita kerjakan ya apa yang Tuhan percayakan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang memenuhi panggilan Tuhan. Yang tentunya bukan hanya asal ya atau sekedar, tetapi memang kita tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena saya yakin dan percaya waktu Tuhan memilih kita, Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana. Tetapi bukan berarti dalam mengerjakannya semau kita. Ya, tetapi kita harus ikut apa sih yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan. Ya, saya sadari memang hal ini tidak mudah, tetapi percayalah, ketika kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang baik, kita memiliki relasi yang baik, kita akan semakin mengerti apa sih sebenarnya yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika Tuhan sudah memilih kita boleh menjadi orang-orang yang dapat mempertanggungjawabkan itu semua di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara bagaimana hari ini di dalam melayani. Sudahkah kita melayani sesuai dengan kehendak Tuhan? Sudahkah kita di dalam melayani kita melakukan seturut dengan maunya Tuhan dan dengan caranya Tuhan? Nah, kiranya setiap kita menyadari hal itu dan kita boleh dan mau melayani Tuhan seturut dengan kehendak dan rencananya. Tuhan, terima kasih. Kami sadar kami siapa. Dan ketika Engkau memanggil kami untuk melayani, kami tahu Tuhan mau menjadikan kami rekan sekerja-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau mempercayakan hal ini. Tolong kami bisa menghargai setiap pelayanan yang Tuhan percayakan, sehingga kami bisa mengerjakannya dengan baik. Dan tentunya boleh membawa kami bertumbuh, dan kami pun boleh menjadi berkat. Tolong kami Tuhan, di dalam melayani, kami sadar seringkali kesibukan membuat kami lupa hubungan pribadi kami dengan Engkau. Tolong kami Tuhan tetap memiliki hubungan pribadi yang intim, sehingga kami jauh lebih mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Tolong kami, untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Berkati para pelayan, hamba-hamba Tuhan yang melayani, para aktivis yang memberikan diri untuk melayani, biar Engkau tetap menjaga hati untuk setiap kami boleh melayani seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami ya Tuhan. Ini doa seru kami mohonkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya setiap kita boleh meresponi panggilan pelayanan yang sudah Tuhan percayakan, dan kita boleh bertanggung jawabkan di hadapannya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.